Halo teman-teman, kembali lagi di Know Me Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Kali ini Know Me Movie akan menceritakan film animasi superhero. Judulnya Spider-Man Into the Spider-Verse. Film ini menceritakan sosok Spider-Man yang melintasi dimensi paralel dan bekerja sama dengan Spider-Man dari dimensi-dimensi tersebut untuk menghentikan ancaman terhadap semua realitas. Selain film animasi ini, kita juga punya film animasi lainnya. Silahkan cek di stylist kita aja ya. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk Know Me Movie ceritain. Film dimulai dari seorang anak muda bernama Miles Morales yang lagi menyendiri di kamar, diiringi dengan musik favoritnya. Dia bikin graffiti art sketchbook. Lagi asik-asik nyanyi, dia dikagetin sama suara ayahnya dari luar yang manggilin nama dia dan nyuruh buat nyiapin semua barang-barang yang harus dibawa. Miles ngerapin semua barang-barang bawaannya, sekaligus ngerapiin dirinya juga. Ayahnya yang seorang polisi setempat sempat ngejak Miles untuk berangkat bareng, tapi Miles nolak dan dia akhirnya berangkat sendiri. Di perjalanannya ke kampus, Miles terjatuh karena tali sepatunya yang gak diikat. Miles pun akhirnya diantar sang ayah karena melihat Miles yang terjatuh. Di TV ada berita mengenai Spider-Man. Dari dalam mobil, ayah Miles bilang kalau dia nggak suka sama si manusia laba-laba karena Spider-Man bertingkah sesukanya dan bersembunyi di balik topeng. Sesampainya di sekolah, mereka sempat berdebat mengenai Miles yang nggak suka dengan sekolah barunya ini, dan ayahnya tidak ingin Miles seperti pamannya yang memilih jalannya sendiri, menolak menjadi pria berseragam seperti dirinya. Miles yang nggak mau debatnya makin panjang langsung keluar dari mobil, ngambil koper dan barang bawaan lainnya. Sang ayah mengucapkan kalau dirinya sayang sama Miles. Namun Miles tidak menjawabnya dan mencoba pergi ke gedung kampus. Sang ayah malas pakai speaker mobilnya buat nyuruh Miles bilang kalau dia juga mencintai sang ayah. Miles pun mengucapkan kalimat itu di antara keramaian temennya. Terus diiringi deh sama tawaan murid lainnya yang lihat kejadian itu. Hari-hari di sekolah barunya pun dimulai. Kelas ke kelas diikuti oleh Miles. Tugas yang semakin banyak. Bahkan, Miles sempat dapat teguran karena telat masuk ke salah satu kelasnya. Di kelas tersebut, dia duduk dan ngobrol dengan perempuan yang ada di sampingnya. Film berlanjut. Kali ini, Miles dipanggil salah satu gurunya karena mendapat nilai 0 dari 100. Tapi sang guru memberi nilai 100 dari 100, dengan syarat Miles diberi tugas tambahan untuk menulis mengenai dirinya dan ingin menjadi apa. Dia mendapatkan ide dari luar, dan kini dia ingin pergi ke tempat pamannya. Sampailah dia di tempat pamannya yang bernama Aaron. Di rumah sang paman, Miles lebih bisa mengekspresikan dirinya dan menceritakan kalau dia habis berkenalan dengan perempuan di sekolah itu. Sayangnya, Miles belum sempat bertanya siapa nama perempuan tersebut. Paman Aaron langsung ngasih tahu ke Miles cara ngedeketin perempuan dengan teknik sentuhan bahu. Di situ, Paman Aaron ngeliat graffiti sketchbook yang dipegang Miles. Kemudian, Paman Aaron ngajak Miles ke suatu tempat yang sepi. Paman Aaron ngasih pilok ke Miles dan menyuruhnya menggambar grafitinya di tembok. Dan jadilah grafiti yang dibuatnya. Sambil ngamatin grafiti, Paman Aaron cerita kalau Paman Aaron dan ayah Miles juga sering ngelakuin hal kayak gini. Sampai akhirnya saudaranya itu memilih untuk menjadi polisi. Paman Aaron mendapat pesan dari HP-nya, lalu dia pamit untuk pergi kerja. Saat Miles mencoba memotret hasil karyanya pakai HP, tiba-tiba ada laba-laba di tangannya dan ngegigit dia. Kali ini Miles sudah berada di kamar bareng teman satu kamarnya. Setelah pagi, Miles memakai celana yang biasanya ia pakai. Loh, celananya ngatung dan kekecilan. Miles berpikir kalau dia puber dan bertambah tinggi dalam waktu semalam. Ketika di sekolah, dia heran karena suara di isi kepalanya bisa didengar jelas banget. Dan akhirnya dia gak sengaja nabrak perempuan yang dia kenal di kelas sebelumnya. Miles memperkenalkan dirinya, dan perempuan ini bilang kalau namanya adalah Gwanda. Miles juga ngeberaniin diri mencoba sentuhan bahu yang diajarkan sang paman. Pas mau pamit pergi, tangan Miles nyangkut dan gak bisa dilepas dari rambut Gwanda. Gwanda pun terpaksa mencukur rambutnya agar bisa ngelepas tangan Miles dari rambutnya. Film berlanjut. Miles merasa tertekan karena merasa semua orang di sekitarnya memperhatikan dirinya. Miles dikagetkan penjaga sekolah yang tahu kalau semalam Miles kabur dari asrama.
Dia pun mencoba lari, tapi karena ada yang aneh dengan dirinya, seperti dia bisa nempel di tembok, dia manfaatin untuk kabur ke kamarnya. Sekarang Miles mencoba menghubungi Paman Eren tentang apa yang terjadi. Tapi Paman Eren yang sibuk nggak ngangkat telepon dari Miles. Begitu juga ketika Miles menghubungi ayahnya. Dia kini mencoba mencari laba-laba yang ngegigit tangannya. Dan pas laba-labanya disentuh, hewan tersebut malah ngeglitch. Bahkan dalam pikiran Miles pun yang dia lihat jadi ngeglitch juga. Di tempat itu Miles ngeliat ada Spider-Man ngelawan Goblin. Goblin ini diperintahkan untuk membuka portal dimensi. Lagi di tengah pertarungan, Spider-Man ngeliat Miles terjatuh. Langsung diselamatin deh sama Spider-Man. Keduanya ngobrol kan, dan insting laba-laba dari keduanya bereaksi. Si Spider-Man sadar kalau Miles juga seorang manusia laba-laba seperti dirinya. Dan dia janji akan ngajarin Miles cara untuk ngendaliin kekuatannya. Dan Spider-Man pun langsung kembali untuk ngeberhentiin musuh dimensinya. Dari arah samping, Spider-Man dapat serangan kejut dari musuh barunya, si Prowler. Spider-Man pun digembleng sama Goblin dan Prowler. Dari ruang kontrol, Kingpin mengawasi mesin dimensi dan menyalakannya. Akibat dari mesin ini, daerah di Brooklyn seperti terjadi gempa, dan benda-benda mengalami glitching. Karena tidak stabil, mesinnya meledak, dan kota pun mengalami radiasi. Miles mencari sang superhero. Dia dititipi sebuah bubur untuk menghentikan Collider. Collider ini adalah mesin dimensinya ya. Spider-Man nyuruh Miles ngumpet karena mendengar Kingpin serta anak buahnya yang ngedekat. Akhirnya Spider-Man pun tewas di tangan Kingpin. Miles yang ngumpet ketahuan, lalu dikejar sama Prowler. Beruntung bagi Miles karena dia berhasil kabur dari kejaran Prowler. Dia pulang ke rumahnya, lalu meluk sang ayah, terus izin kalau dia ingin tidur di rumah malam ini. Insting sang ibu yang tahu kalau dia lagi ada masalah langsung nguatin Miles dengan bilang kalau keluarga mereka nggak akan kabur dari masalah. Malam itu juga, headline berita mengabarkan kalau Peter Parker sang Spider-Man telah tewas akibat gempa yang menimpa Brooklyn. Besok paginya, Miles belanja pakaian Spider-Man untuk menghadiri pemakaman sang superhero. Setelah itu, Miles mencoba naik ke atas gedung buat belajar mengayun dengan jarinya. Dianya gagal dan harus jatuh dari gedung. Malam harinya, dia datang ke pemakaman Spider-Man. Dari belakang, dia dikagetin sama seseorang. Karena terkejut, Miles gak sengaja ngeluarin setrum dan bikin orang tersebut mental. Ternyata orang itu Peter Parker loh. Insting laba-laba Miles juga bereaksi kalau orang ini adalah Peter Parker dari dimensi lain. Ini adalah akibat dari gerbang dimensi yang dibuka oleh Kingpin. Peter yang ini kalau di dimensinya dia bercerai sama MJ. Usahanya juga berantakan. Pokoknya berantakan banget lah Peter Parker yang ini dimensinya. Dia ngelihat dirinya yang udah diberitakan meninggal dan ngelihat Mary Jane sedang berduka dengan kepergiannya. Di pemakaman ada polisi mendekat karena melihat aktivitas di pemakaman pahlawan. Terjadilah kejar-kejaran antara polisi dan kedua Spider-Man ini. Setelah Peter Parker sadar, dia dalam keadaan diikat Miles. Miles heran kan, kenapa dia masih hidup? Tapi penampilannya sangat berbeda, dari rambut sampai perut. Dengan keahliannya, dia berhasil ngelepas ikatan, lalu kabur ninggalin Miles. Pas mau ngeluarin jaring, Peter Parker ini ngeglitch. Dia jatuh dan harus segera kembali ke dimensinya. Peter Parker ngambil pubernya dari Miles, lalu benar-benar pergi. Tapi sayang, pubernya rusak. Miles minta Peter ngajarin dia buat jadi Spider-Man. Awalnya ditolak sama Peter, tapi dia kembali dan mau ngajarin Miles. Besoknya mereka pergi ke Axemax, tempat puber dibuat. Mereka menyusup melalui ventilasi udara. Peter langsung coba akses komputer. Miles yang gak bisa kontrol kekuatannya nempel di atap dan bikin gaduh. Dan bikin profesor sadar kalau ada orang lain. Sekarang Miles gak kelihatan, karena itu adalah salah satu kemampuan yang dia punya. Profesor yang masuk lihat Spider-Man ada di situ kaget, lalu mendorongnya ke kursi. Ternyata profesor ini musuhnya Peter juga. Dia adalah Dr. Octavius atau dikenal si Octopus. Miles disuruh lari bawa Chippy Olap sang dokter, sedangkan Peter melawan Octavius si musuhnya. Di pelariannya, Miles gak sengaja nabrak orang dan orang itu adalah Gwanda. Mereka berhasil keluar dari Axemax. Sekarang yang ngejar mereka semakin banyak dong. Peter kabur dengan cara ngegantung dari pohon ke pohon. Si Miles malah lari karena nggak bisa kontrol kemampuannya.
Akhirnya, Miles bisa ngeluarin jaring dan sedikit mengontrolnya pas dikejar Dr. Octavius. Pas lagi kabur, Peter nge-glitch yang bikin dia jatuh dan CPO-nya juga diambil Dr. Octavius. Sekarang muncul Spider-Man lagi, warnanya putih. Boom! Spider-Man itu menghajar si Octavius. Dia juga berhasil ngerebut CPO-nya lagi. Dibukalah topengnya. Ternyata itu Gwanda. Gwanda ngaku kalau nama aslinya adalah Gwen. Gwen juga dari dimensi lain. Di dimensinya, Gwen gagal nyelamatin sahabatnya, yaitu Peter Parker. Insting laba-laba Gwen juga sebenarnya tahu kalau Miles adalah Spider-Man. Pindah lagi ke Dr. Octavius. Dia ngelapor ke Kingpin kalau percobaan collidernya berhasil. Dan sekarang mesinnya tinggal ngebunuh para manusia laba-laba. Lalu ketika Spider-Man pergi ke rumah Baby May, Peter ngejelasin kalau dia adalah Peter dari dimensi lain. Miles ngedunjukin puber yang rusak ke Baby May. Baby May ngajak mereka semua ke tempat rahasia milik Peter Parker-nya. Wah, keren banget tempatnya. Banyak kostum Spider-Man juga. Parker ngeliat foto MJ dan dia merindukannya. Baby May menjelaskan tentang musuh-musuh Spider-Man dan dia nunjukin Spider-Man lainnya. Insting laba-laba mereka bereaksi lagi di sini. Wow, ada Spider-Man Noir di situ. Ada juga Penny Parker, si Spider-Man ala anime gitu. Dan terakhir ada Spider-Man babi alias Peter Parker. Makin aneh dan banyak aja Spider-Man-nya nih. Mereka semua pindah dimensi karena mesin dimensi yang meledak juga. Dan Miles ingin mengembalikan mereka semua ke dimensinya masing-masing pakai collider milik Kingpin. Tapi karena Miles belum lancar mengontrol kekuatannya, Gwen dan lainnya ngeraguin Miles yang enggak akan bisa mengantar mereka pulang ke dimensinya. Miles dengan kekuatan terlihatnya meninggalkan para laba-laba lainnya dan pergi ke rumah Paman Aaron untuk menenangkan diri. Dia menuliskan surat untuk pamannya. Tiba-tiba, dari arah jendela ada Prowler yang masuk ngedekatin Miles. Miles bersembunyi dengan kemampuan tak terlihatnya. Dan di situ dia lihat kalau ternyata di balik topeng sang Prowler adalah sang paman. Miles yang kaget mencoba pergi, tapi Prowler ngeliat dan dikejarlah Miles. Lagi-lagi Miles berhasil lolos dari kejaran Prowler. Paginya, Miles kembali ke rumah Baby May dan bilang ke semua orang kalau pamannya adalah si Prowler. Dan tanpa Miles ketahui, dia sudah diikuti dengan semua anak buahnya Kingpin. Terjadilah pertarungan di situ untuk mengamankan dan merebut puber. Miles yang berhasil mengamankan pubernya langsung didatengin sama Prowler. Jeff mendapatkan laporan tentang pertarungan Spider-Man langsung pergi ke tempat tersebut. Di atas genteng, Miles yang ketangkep Prowler langsung buka topengnya. Begitu juga dengan Prowler alias Paman Aaron. Karena Prowler mundur dan gak jadi ngebunuh Miles, dia malah ditembak sama Kingpin dari bawah. Miles membawa pamannya lari jauh dari pertarungan. Ayah Miles sempat lihat Spider-Man lewat atas mobilnya. Paman Aaron yang masih sadar minta maaf ke Miles. Dia hanya ingin Miles bangga pada dirinya. Paman Aaron mendukung apa yang dipilih Miles dan menyuruhnya untuk meneruskan pilihannya. Ayah Miles mendekati Spider-Man. Dan Jeff menangisi Aaron saudaranya yang meninggal. Jeff menjadikan Spider-Man kecil sebagai buronan. Kembali ke Miles. Di kamarnya dia kacau banget di sini. Dan para Spider-Man lainnya juga datang nguatin si kecil. Semua Spider-Man pernah ngalamin hal itu. Seperti Gwen yang kehilangan Peter, Spider-Man Noir kehilangan Benjamin, Peter dewasa yang kehilangan Paman Ben, dan Penny kehilangan ayahnya. Peter Parker sempat bilang kalau superhero sekalipun tidak akan bisa nyelamatin semua orang. Pas lagi tegang, teman sekamar Miles datang. Ya udah, para Spider-Man ngumpet di atas. Lalu teman Miles nggak sengaja lihat semua Spider-Man. Dia malah pingsan. Sekarang semua Spider-Man pergi. Miles ditinggalin dan diikat di kursi. Ayah Miles datang ke kamar Miles. Dia ngasih tahu kalau Paman Aaron meninggal. Jeff mengucapkan sayang tanpa harus dibalas. Dia juga minta maaf ke Miles atas semuanya. Miles sedih dan dia berhasil ngelapasin ikatannya dengan kekuatan listriknya. Dia pergi ke tempat Baby May dan mengambil satu pakaian Spider-Man. Dia ngubah warna seragamnya jadi hitam pakai pilok. Baby May juga nggak lupa ngasih alat pelontar jarinya ke Miles.
Spider-Man yang lain yang lagi dipimpin Peter pergi ke gedung Kingpin. Di sana lagi ada acara ngehargain Spider-Man yang baru meninggal. Mereka menyamar menjadi pelayan. Peter juga ngeliat MJ ada di sana dan ngajak ngobrol tuh. MJ yang tahu Peter sudah meninggal nggak sadar kalau itu juga Peter. Lalu Kingpin ke ruang kontrol. Semua Spider-Man juga ngedeketin mesin dimensinya. Seluruh kota kembali nge-glitch. Pas Peter mau nyolok pubernya, pasukan Kingpin tahu dan langsung nyerang para Spider-Man. Terjadilah pertarungan tak terelakkan di sini. Peter yang mau dibunuh Dr. Octavius berhasil digagalin Miles dengan mode invisible-nya dan mendapatkan pukulan kejut dari Miles. Di sisi lain, Jeff sedang mengevakuasi orang yang ada di gedung. Arena pertarungan makin rame karena gedung-gedung kota bermunculan. Noir, Parker, dan Penny berhasil ngalahin lawan-lawan mereka. Dr. Octavius juga kalah karena ketumbur truk. Sekarang tugas Miles harus nyolokin pubernya, dan para Spider-Man pun satu persatu pergi ke dimensinya. Pas Peter mau loncat, Kingpin datang dari belakang. Awalnya Peter berencana ngelawan Kingpin. Miles matiin mesinnya, tapi Miles nggak mau itu terjadi. Miles nendang Peter dan nganterin Peter ke dimensinya. Setelah itu, Miles ngelawan Kingpin, lalu matiin mesin dimensinya. Adu tinju mereka di situ. Saat mau dipukul, Kingpin melihat bayangan istri dan anaknya. Dia coba ngejar bayangan itu, sedangkan Miles coba kabur. Ayah Miles yang ada di ruang kontrol melihat pertarungan Spider-Man dan Kingpin. Spider-Man hampir kalah di sini, tapi Miles ngelihat ayahnya di ruang kontrol, jadi kayak ada kekuatan baru. Miles bangkit dan nunjukin kekuatan sentuhan baru sambil dialirin listrik. Dan hal itu bikin Kingpin mental. Lalu dilemparlah Kingpin ke arah tembok untuk matiin mesin dimensinya. Dan berhasil kan? Akhirnya mesinnya meledak dan mati. Kota-kota yang tadinya nge-glitch mulai normal lagi. Jeff menangkap anak buahnya Kingpin. Jeff juga mendapat telepon dari sang anak. Mereka saling minta maaf, dan secara tiba-tiba Spider-Man muncul di depan Jeff, kemudian memeluknya. Setelah itu, Spider-Man memberikan hadiah kepada Jeff, tepat di belakangnya. Kini, Spider-Man baru mendapat sambutan dari orang-orang kota, mendapat nilai yang lebih baik juga di kelas. Dan yang terpenting, kedekatan dengan sang ayah kembali lagi. Nah, itu dia alur cerita Spider-Man Into the Spider-Verse. Film ini punya cerita yang bagus serta pesan moral juga. Gimana nih menurut kalian tentang film Spider-Man dalam bentuk animasi? Keren kan? Gak kalah sama film-film Spider-Man lainnya dong. Makasih ya udah nonton video Dino Yunmi Movie. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia dimanapun kita berada. Sampai jumpa, bye-bye.